Pemirsa Orang Timur TV, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Kunjungan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ke Cina beberapa waktu yang lalu juga mengundang komentar dari netizen. Tentu mereka adalah para haters dari Jokowi juga. Ada yang berkomentar bahwa Jokowi itu antek Cina. Ada pula yang berkomentar bahwa Jokowi itu mau ngutang lagi, serta lain sebagainya. Daripada para haters bicara hanya semanis udel dan seenak jidatnya mereka, lebih baik kita bahas satu persatu alasan kunjungan Jokowi ini perlu dan harus dilakukan. Yang pertama, harus diingat bahwa Jokowi melakukan kunjungan itu bukan hanya ke Cina saja, tapi juga ke Jepang dan Korea Selatan. Oleh sebab itu, patut untuk diketahui bersama bahwa Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga kekuatan ekonomi, bukan hanya di Asia Timur, tapi Asia secara keseluruhan, bahkan secara global. Jadi bisa dipastikan bahwa yang tidak suka dengan kunjungan Jokowi ke Cina adalah mereka-mereka yang berpandangan sempit atau tidak suka dengan etnis Cina, kaum kadal gurun yang hidupnya hanya nyinyir melulu, barisan kelompok sakit hati ketika melihat kesuksesan yang dikerjakan oleh Jokowi bersama pemerintahnya. Dan selain itu, kita juga harus paham bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Bahkan, kalau ada satu manusia yang meninggal, dia pun akan butuh bantuan dari orang lain untuk menguburkan jenazahnya. Para haters harus paham bahwa Indonesia tidak bisa hidup sendirian di bumi ini tanpa ada negara lain. Indonesia butuh Cina, begitu pula sebaliknya. Dan dengan negara lain juga sama. Sama kayak kita hidup bertetangga dengan tetangga lainnya dalam satu komplek perumahan atau lingkungan tertentu. Pemirsa Orang Timur TV, ingat bahwa etnis Cina sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Bahkan lebih dahulu datang sebelum para pedagang Arab dan para kaum kadrun yang menyebarkan agama itu. Mungkin ada yang tidak suka karena etnis Cina keturunannya dibilang pelit dan lain sebagainya. Tapi itu hendaknya jangan dipukul rata. Banyak juga orang Cina keturunan di Indonesia yang suka menyumbang dan memberikan donasi besar-besaran. Selain itu, donasi dari orang-orang Cina ini uangnya tidak diperoleh seperti donasi ACT yang aliran dana masuknya dilakukan dengan cara pembohongan umat, melainkan murni dari sebuah perjuangan dan hasil kerja keras. Jadi saya mohon jangan dilihat dari sukunya, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagi Anda-Anda yang tidak suka dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, saya persilakan untuk minggat ke habitat awal Anda. Bisa jadi ada yang tidak suka karena orang Cina keturunan di Indonesia kaya. Kalau begitu, itu namanya iri. Justru harus dipelajari bagaimana mereka bekerja keras dan bisa menjadi makmur secara materi. Lagi pula tidak semua orang Cina keturunannya sukses. Banyak juga yang masih sulit secara ekonomi. Jadi jangan disamaratakan. Itu rasis dalam cara berpikir namanya. Lalu bagaimana kalau ada yang bilang kunjungan Jokowi ke Cina hanya untuk berutang? Nah, ini yang harus dipahami. Ingat, hampir semua negara itu punya utang. Amerika saja negara yang kuat berutang pada Cina. Bahkan Cina pun ada utang juga kepada Indonesia. Mungkin ada yang bingung kok bisa dua negara yang sama
bisa saling punya utang? Tentu jawabannya bisa dong. Kan pinjamannya dilakukan oleh sektor yang berbeda. Badan usaha milik negara yang berbeda dengan proyek yang berbeda. Jatuh temponya juga berbeda. Dan untuk menjelaskannya mungkin agak kepanjangan di sini. Karena ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Selain itu, bagi yang berpikir Indonesia harus bebas utang, itu salah. Karena untuk membuka sebuah usaha pun, seseorang itu perlu modal. Itulah kenapa ada pinjaman untuk usaha kecil. Jadi jangan salah, orang kaya pun bahkan perusahaan besar utangnya banyak. Jadi intinya bagaimana mengelola utang ini secara benar dan menjaga agar rasio utang tetap terjaga dan tidak melebihi keadaan keuangan satu negara. Jadi jangan salah, di masa periode Jokowi ini, utang luar negeri Indonesia ke Cina menyusut drastis. Jadi, Jokowi datang ke sana dengan kepala tegak. Coba bayangkan situasinya. Sudah kondisi resesi global, Indonesia berjuang untuk bertahan. Bahkan, diramalkan lebih cepat pulih bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Masih sanggup bayar utang pula. Tapi para haters dan kaum kadrun mereka malah disamakan dengan Sri Lanka. Kan itu jelas, manusia-manusia otak kebalik yang kadar kencing ontanya sudah melebihi batas kemampuan sehingga kaum ini tidak bisa berpikir secara waras. Kaum ini demen banget lihat Indonesia rusuh. Yang lucunya lagi, banyak haters mengidolakan pemimpin Turki, yakni Erdogan. Padahal faktanya inflasi Turki lagi gila-gilaan di sana. Kembali ke topik kunjungan Jokowi ke Cina tadi, ini dilakukan sekali lagi demi ekonomi rakyat Indonesia. Bahkan ekonomi untuk para haters itu sendiri. Jika dilihat dari data, kerjasama RI dan Cina ini bernilai triliunan dolar Amerika Serikat dan jumlahnya meningkat dari tahun demi tahun. Jadi ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pesan Orang Timur TV bagi para haters, tolong Anda jangan rasis. Mungkin ada baiknya mempelajari hidup berbangsa dan bernegara atau belajar ilmu ekonomi lebih dahulu. Atau simpelnya mulai dari hidup bertetangga dan saling toleransi. Hidup di dunia ini tidak bisa hanya seorang diri. Begitulah kira-kira cara pandang Orang Timur TV dalam kunjungan Jokowi ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Salam hormat, salam NKRI.